Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Hoirunisa Nugraheni dari kelas 12 MIPA 3 nomor absen 10. Pada video kali ini saya akan melakukan percobaan kimia untuk memenuhi tugas ujian praktek kimia. Percobaan yang akan saya lakukan adalah uji larutan elektrolit dan non-elektrolit. Tujuan dari percobaan kali ini yaitu untuk menguji daya hantar listrik suatu larutan dan mengelompokkan beberapa macam larutan ke dalam kelompok larutan elektrolit dan non-elektrolit. Landasan teori untuk percobaan kali ini yaitu larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih. Zat yang jumlahnya lebih banyak di dalam larutan disebut zat pelarut, dan zat yang jumlahnya lebih sedikit di dalam larutan disebut dengan zat terlarut. Larutan sendiri berdasarkan daya hantar listriknya dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Larutan elektrolit sendiri dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Perbedaannya hanya pada kekuatan suatu larutan tersebut untuk menghantarkan arus listrik. Nah, untuk larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Lalu, pada percobaan kali ini sudah disiapkan alat dan bahannya. Yang pertama yaitu ada paku baja 2 buah, kemudian lampu LED kecil dan tempatnya, lalu ada kabel yang sudah dikupas bagian ujung-ujungnya, kemudian ada 2 buah baterai masing-masing 1,5 volt, kemudian ada gunting solasi, lalu ada tisu dan juga alat tulis untuk mencatat hasil pengamatan. Untuk larutan yang diujikan terdapat 10 jenis larutan. Yang pertama yaitu air garam, kemudian air cuka, air aki, larutan soda kue, air gula, larutan jeruk nipis, air deterjen, kemudian air kopi, air sirup, dan yang nomor 10 adalah air kecap. Cara kerjanya adalah yang pertama kita harus membuat alat uji elektrolit sederhana. Pertama-tama yang harus dilakukan yaitu memasang tempat lampu kepada papan, kemudian ujung kawat kabel kita kaitkan pada kedua ujung lampu hingga membentuk seperti ini. Kemudian kita merekatkan kedua baterai dengan solasi seperti ini. Setelah itu kita rekatkan baterai kepada papan menggunakan solasi.
seperti ini. Jika sudah, kita kaitkan kawatnya kepada kutub positif dari baterainya. Harus yang kencang agar arusnya bisa mengalir dengan baik. Kemudian untuk kabel yang satunya lagi, ujung kawatnya kita kaitkan kepada ujung baterai kutub negatif menggunakan solasi juga. Selanjutnya, pada kedua ujung kawat kabel kita kaitkan dengan paku baja. Kemudian pasang lampu di tempat lampu yang sudah tadi kita pasang. Selanjutnya, untuk mengecek apakah alat uji elektrolit sederhana sudah bisa untuk digunakan, maka kita harus menyatukan kedua pakunya, lalu melihat apakah lampunya menyala atau tidak. Ternyata setelah direkatkan lampunya menyala. Itu artinya alat uji elektrolit sederhana kita bisa digunakan. Untuk yang pertama, saya akan melakukan uji pada air gula. Mari kita masukkan pakunya ke dalam air gula. Ini ternyata setelah diamati air gula tidak menimbulkan pengaruh apa-apa pada paku baja. Pada paku tidak menghasilkan gelembung dan lampu juga tidak menyala. Jangan lupa catat hasil pengamatan pada setiap larutan. Selanjutnya kita akan menguji untuk air larutan jeruk nipis. Sebelum beralih ke larutan yang berikutnya, kita harus mengeringkan paku terlebih dahulu. Mari kita coba pada larutan jeruk nipis.
Ternyata pada larutan jeruk nipis, pakunya itu menghasilkan gelembung namun sedikit. Kemudian saya akan mengetes pada air kopi. Ternyata pada air kopi juga tidak memberikan pengaruh terhadap paku, tidak menghasilkan gelembung, dan lampu juga tidak menyala. Selanjutnya saya akan mengetes pada larutan soda kue. Ternyata pada larutan soda kue bisa dilihat bahwa paku memiliki gelembung yang sangat banyak, namun lampunya tidak menyala. Berarti larutan soda kue merupakan larutan elektrolit. Selanjutnya saya akan menguji pada larutan air deterjen. Pada air deterjen bisa dilihat di sini untuk pakunya menghasilkan gelembung yang lumayan banyak. Bisa dilihat pada bagian atasnya pakunya terdapat banyak gelembung. Selanjutnya, saya akan menguji pada air sirup. Ternyata setelah diamati air sirup, pada pakunya tidak terdapat gelembung dan juga lampu tidak menyala. Selanjutnya, kita akan mencoba pada air cuka. Bisa dilihat pada air juga terdapat gelembung pada paku, namun tidak terlalu banyak gelembung yang ditimbulkan.
Selanjutnya saya akan menguji pada air aki. Ternyata setelah dilihat, pada paku terdapat banyak sekali gelembung yang dihasilkan dalam air aki ini. Selanjutnya saya mencoba pada air kecap. Ternyata pada air kopi, paku tidak menghasilkan gelembung. Yang terakhir yaitu pada air garam. Ternyata pada air garam bisa dilihat gelembung yang dihasilkan sangat banyak dan lampunya menyala redup. Kurang terlihat mungkin. Ya, bisa dilihat lampunya menyala namun redup ya, dan kemudian gelembung yang dihasilkan sangat banyak. Itu artinya karena menghasilkan gelembung yang banyak dan lampunya menyala redup, air garam merupakan larutan elektrolit kuat. Itulah percobaan kepada 10 larutan yang berbeda-beda. Setelah itu, kamu harus mencatat hasil dari pengamatan yang sudah kita lakukan. Selanjutnya, pembahasan berdasarkan hasil pengamatan yang telah kita catat pada saat melakukan percobaan. Didapatkan air garam lampunya menyala, kemudian gelembungnya sangat banyak, maka merupakan larutan elektrolit kuat. Air gula lampu tidak menyala dan gelembung tidak ada, maka merupakan larutan non-elektrolit. Air cuka lampunya tidak menyala, kemudian gelembungnya banyak, maka termasuk larutan elektrolit lemah. Air kecap lampu tidak menyala, gelembungnya tidak ada, maka termasuk larutan non-elektrolit. Larutan soda kue lampunya tidak menyala, gelembungnya sangat banyak, maka termasuk larutan elektrolit lemah. Air aki lampu tidak menyala, gelembungnya sangat banyak, termasuk elektrolit lemah. Air kopi lampunya tidak menyala, gelembung tidak ada, termasuk larutan non-elektrolit. Air deterjen lampunya tidak menyala, gelembungnya banyak, maka termasuk larutan elektrolit lemah. Larutan jeruk nipis lampunya tidak menyala, gelembung sedikit, maka termasuk larutan elektrolit lemah. Air sirup lampu tidak menyala, gelembungnya tidak ada, maka termasuk larutan non-elektrolit. Kesimpulan yang didapat dari percobaan kali ini yaitu kita mendapatkan 1 larutan elektrolit kuat, 5 larutan elektrolit lemah, dan 4 larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit kuat yaitu air garam, larutan elektrolit lemah ada 5 yaitu larutan deterjen, larutan jeruk nipis, air cuka, larutan soda kue, dan air aki. Kemudian 4 larutan non-elektrolit yaitu air kopi, air kecap, air gula, dan air sirup.
Larutan elektrolit dapat menghantarkan arus listrik karena zat terlarutnya mengionisasi dengan sempurna. Untuk elektrolit yang lemah, hanya terionisasi sebagian. Oleh karena itu, larutan elektrolit memiliki ion-ion yang bermuatan sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian, larutan non-elektrolit, zat terlarutnya tidak terionisasi sama sekali di dalam larutan. Oleh karena itu, hanya menjadi molekul-molekulnya saja, dan dia tidak memiliki ion yang bermuatan sehingga tidak dapat menghantarkan arus listrik. Saran untuk percobaan kali ini yaitu pada saat membuat alat uji elektrolit harus diperhatikan secara detail baik pada kabelnya, kemudian lampunya, dan juga ikatan kawat pada pakunya itu harus kencang semuanya agar lampu bisa menyala. Kemudian saran yang kedua yaitu sebelum berganti ke larutan yang berikutnya, kedua paku harus dilap menggunakan tisu terlebih dahulu agar sisa larutan yang terdapat di paku tidak mempengaruhi pada larutan yang selanjutnya yang akan diujikan. Terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam percobaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.